Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry, Ladini Book Club. Nama saya Vina dan topik pembahasan buku yang dipilih untuk Ladini Book Club seri ini adalah Emotionally Healthy Woman, Wanita yang Sehat Secara Emosi oleh Jerry Scazzero. Dan untuk minggu ini, hari ini, bab yang akan menjadi topik bahasan adalah bab 3. Ya, bab 3. Berhenti berjuang mati-matian untuk hal-hal yang salah. Sebelum sebelum before we go further, kita berdoa dulu yuk. Oke, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk para ladies bisa bergabung dan membahas apa yang Engkau ingin nyatakan di dalam hati kami ya Tuhan. Bahwa Engkau menginginkan untuk kami hidup dalam kemerdekaan dalam hati kami, in our words, in our apa yang sedang terjadi dalam hati kami, Tuhan, biar kami merasa kebebasan untuk bisa merasakan, kebebasan untuk bisa mengutarakan, kebebasan untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang lebih dari cukup. So, thank you Jesus. Aku berdoa untuk diskusi ini, biar setiap diskusi yang dibahas, setiap pembicaraan ini menjadi berkat, memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Jadi, biasanya yang if you just joined us, biasanya yang kami lakukan di book club ini adalah setiap ladies bisa memberikan kontribusi apa yang kira-kira menjadi yang menonjol ketika mereka membaca bab 3. Dan you feel free to just share ini kenapa menonjol, hal ini yang menonjol dan alasannya adalah ABCD. Dan biasanya kalau Anda ingin bertanya juga you can do that as well ya. Oke, sebelum itu saya ingin membagikan dulu apa yang menonjol untuk saya dan ada sedikit disclaimer yang saya ingin membagikan khusus untuk bab 3. Oke, jadi bab 3 ini membahas tentang berhenti berjuang mati-matian untuk hal-hal yang salah. Dan ini ada kaitannya dengan kehidupan Jerry Scazzero, yaitu dia sering sekali atau dia membiasakan dirinya untuk mati terhadap dirinya sendiri, namanya dying to self. Dia jadi mati berkorban, istilahnya berkorban, mengorbankan diri sendiri supaya bisa melayani orang lain, supaya bisa melayani gereja, melayani visi suami yang ingin melayani gereja, melayani orang-orang sekitar rumahnya yang bisa dilayani. Jadi dia for so many years, untuk bertahun-tahun lamanya, dia menyingkirkan keinginannya dan dia istilahnya mati terhadap dirinya sendiri, berkorban, mengorbankan dirinya sendiri supaya bisa melayani orang lain. Nah, jadi yang saya ingin bahas, yang menonjol untuk saya adalah konsep dari dying to self, ya, mati terhadap diri kita sendiri. Dan sebenarnya ini pengertiannya yang hanya perlu kita laraskan, ya, yang kita perlu luruskan saja. Maksudnya apa itu dying to self? Karena dying to self, kalau dilihat dari Alkitab, sebenarnya it's not completely bad. Tidak secara seluruhnya adalah sesuatu yang negatif. Karena yang sebenarnya dimaksudkan oleh dying to self, when you die to your flesh, yaitu kita mati terhadap keinginan daging kita, ya, kedagingan kita. Dan it's a good thing to do that, karena kedagingan kita adalah yang biasanya ingin membinasakan kita. Jadi hal-hal yang we think we are dying to ourselves. Oke, saya nggak akan ngomong deh. Misalnya di situasi kita adalah misalnya ada seseorang yang berkomentar tidak terlalu alkitabiah, tidak terlalu mengasihi. Jadi agak kasar misalnya komentarnya. Nah, kita bisa bilangnya dying to self, ya udah saya nggak akan menyinggung dia, jadi saya biarin aja itu terjadi
Dan saya sih sebenarnya pengen ngomong sih, tapi ya udahlah saya mengorbankan diri sendiri untuk tidak ngomong gitu. I die to myself. Saya mati kepada keinginan saya untuk mengoreksi atau untuk memberikan pendapat saya yang sesungguhnya. Oke. Kelihatannya seperti I'm dying to self ya. Kelihatannya seperti saya sedang berkorban, mengorbankan diri sendiri untuk demi orang lain. Tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi adalah kita mengumpat, iya kita di belakang dari dying to self. Sebenarnya kita sedang ngumpet dan sebenarnya kita tidak ingin mengkonfrontasi. Kita ini tidak merasa nyaman untuk jujur, tapi we conceal it. Kita uh, we cover it dengan sebenarnya saya dying to self, tapi sebenarnya that is not what is happening. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah we need to die. Kita harus mati terhadap keinginan kita untuk menjaga image. Itulah yang benar. Kita perlu mati terhadap keinginan kedagingan kita, yaitu yang ingin people pleasing, yang ingin menyenangkan setiap orang. Itu yang kita perlu mati terhadap kedagingan tersebut. Itu yang kita perlu korbankan. Itu yang kita perlu salibkan actually, ya. Jadi dalam situasi seperti itu, dying to self adalah saya tahu saya bisa mungkin dia bakal nggak suka nih sama aku. Dia mungkin bakal punya pikiran negatif sama towards me. Tapi saya nggak akan terpengaruh oleh itu karena uh, myself, kedagingan saya ingin supaya setiap orang menyukai saya. Tapi the Bible is clear, Alkitab sangat jelas bahwa hal yang mengasihi adalah untuk berkata jujur, ya, berkata jujur dengan hormat, dengan kasih. So I can say, hey, tadi tadi waktu kamu bilang komentar ini maksudnya apa ya? Boleh dijelaskan lagi? Mungkin kayak saya kayaknya salah salah pengertian nih jadinya. So can you please explain it to me again? So something like that. Kita tidak lagi mengumpat di belakang, oh saya ingin mengorbankan keinginan saya untuk berbicara. No, tapi yang benar adalah saya harus mati terhadap keinginan saya untuk terlihat baik atau untuk supaya bisa menyenangkan setiap orang, ya. Itulah arti dying to self yang sebenarnya. Jadi kita harus melihat dari situasi tersebut apapun itu, kedagingan kita tuh kepengennya apa yang sebenarnya kita sedang perjuangkan, apa yang sebenarnya kita ingin protect, kita ingin lindungi. Apakah saya ingin melindungi image saya, apakah saya sedang ingin melindungi persepsi orang terhadap saya. Jadi apa yang saya ingin lindungi. Kalau if that is what you're trying to protect, dan di situ kita bisa mulai jujur dengan Tuhan. Oh, berarti saya terpengaruh nih dengan persepsi orang terhadap diri saya sendiri. Nah, saya harus bisa mati terhadap itu karena bukan persepsi orang yang menjadi that dictates me, yang memberikan saya self-worth, harga diri, tetapi harga diri saya adalah dari apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan katakan tentang saya. Because of that, saya bisa nih jujur. Jadi itu yang dying to self yang saya ingin bagikan sedikit. It's just understanding of what is your flesh, ya, kedagingan kita, dan karena kedagingan itulah yang akan membinasakan kita. That's why the Bible says we need to die to our self. Self ini artinya flesh, kedagingan yang ingin berdosa, dan itulah yang sebenarnya. So that's the first one. Saya ada dua hal lagi. Yang kedua adalah 1 Korintus 13. Jadi kita bisa bukan pura-pura sih, kita istilahnya seperti kita sedang mengorbankan diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kita nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang no. Semua pertanyaan kita bilang iya, semua permintaan bantuan kita semua jawabnya iya karena nggak bisa nolak gitu kan istilahnya. Jadi meskipun kita melakukan begitu banyak hal yang sepertinya kita membantu setiap orang, apa yang sangat penting yang Alkitab
mengingatkan kita dari 1 Korintus 13 adalah ini, ladies. Hang on. Saya ingin paste 1 Korintus 13. Everyone in meeting. Ya, oke. Jadi 1 Korintus 13 ya, ayat 1-3. Jika aku dapat berbicara dalam bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku adalah gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Jika aku mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui semua rahasia dan semua pengetahuan, dan jika aku memiliki semua iman untuk memindahkan gunung-gunung, tetapi tidak mempunyai kasih, aku bukanlah apa-apa. Jika aku memberikan semua hartaku untuk memberi makan kepada orang miskin dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya bagiku. Jadi ketika kita eh, nggak bisa nolak nih, semua pertolongan, semua jawabannya iya, 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 and then kita jadi capek, kita jadi burn out, akhirnya ya it's chaos jadinya, chaos di luar dan chaos di dalam ya. Alkitab mengatakan tanpa kasih tidak walaupun kita memberikan tubuh kita untuk dibakar, walaupun kita volunteer mati-matian di gereja, walaupun kita we say yes to everything, tetapi tetap tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Dan ladies tahu nggak lawannya kasih apa? Lawannya kasih itu bukan kebencian ya. Lawannya kasih itu adalah ketakutan. Karena di Alkitab dikatakan bahwa dalam kasih, in perfect love, cast out fear. Kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal, kita mengatakan ya terhadap setiap pertolongan karena takut menyinggung, takut bahwa orang itu nanti kesel, takut nanti sepertinya saya kelihatan egois, takut A, B, C, D, itu berarti kita tidak melakukannya dengan kasih. Kita bukan memberikan itu sebagai pemberian kasih. Dan Alkitab mengatakan, if without love, ketika kita tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Jadi, when we say, saya ingin membantu orang lain, saya ingin mengorbankan diri saya untuk bisa volunteer di pelayanan, which is great ya. Please volunteer dalam pelayanan. Saya ingin memberikan waktu yang ekstra untuk orang-orang yang saya mentor atau untuk saudara saya, untuk tante saya yang ingin ketemu, apapun itu. Let it be done in love. Biarkan itu menjadi sesuatu yang kita memberikan sebagai pemberian kasih. Bukan karena kita takut nanti orang ini bilang apa ya. Saya takut nolak karena saya nggak bisa, I cannot bear the consequence kalau saya nolak. Nah, that's a good place untuk mulai pembicaraan ini dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya rasa takut ya untuk nolak? Kenapa saya nggak bisa ya, why can I say no? What's wrong? Dan ini it's a good time for us to be honest, untuk menjadi jujur dengan Tuhan. Ini kenapa ya saya merasakan ketakutan ini? Kenapa saya takut menyinggung? Kenapa saya takut terlihat negatif? What am I trying to protect? Dan balik lagi ke Tuhan. It's not about what others think, bukan apa yang orang lain pikirkan, bukan persepsi orang lain, tapi saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, so I think that's important for us to remember. 1 Korintus 13. Apakah kita melakukan ini dengan kasih? Apakah ini sesuatu pemberian yang kita bisa beri secara utuh dan 100% dari hati kita? Karena kita mengasihi orang itu, kita mengasihi gereja, kita mengasihi tante kita, siapapun itu yang that you need to give yourself to, ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga dan ini yang terakhir ya. Ini sebenarnya sifatnya seperti disclaimer saja karena Jerry Scazzero menggunakan contoh personality, apa namanya, alat-alat membantu kita mengerti diri kita sendiri, personality test, dan itu ada banyak sebenarnya personality test, dan yang dia pilih adalah Enneagram. Dan saya ingin membawa I just want to bring your attention just very quick ke Enneagram.
kalau kita menggunakan tools-tools atau alat-alat yang direkomend dari orang lain, saya sangat ingin mendorong kita semua untuk do our research dan lihat the origins of it. Ini mulainya dari mana, sejarahnya apa, siapa yang mulai, dan apa yang saya temukan dengan Enneagram. And by the way, ladies, ini hanya it's just from me ya. So saya ingin Anda juga ingin meresearch sendiri, cari tahu sendiri, jangan karena Vina dan Tracy nggak setuju dengan Enneagram, saya juga nggak setuju. Bukan itu, tapi saya ingin Anda juga bisa mencari sumber-sumber tertentu and find out for yourself. Dan ketika Anda sudah menemukan hasil dari research Anda, then you can say, oke, saya mengambil keputusan ini karena informasinya sudah cukup. I have enough information to make a decision. Saya memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan. Ya, so that's what I want everyone to do. But from me personally adalah karena saya menemukan bahwa asal muasal Enneagram ini ada banyak kaitannya dengan spiritualitas ya, dengan New Age dan proses dari penulisan tipe-tipe personality ini dari automatic writing. Dan automatic writing itu lebih mystical, mistis sifatnya, dan seperti orang ini dua orang dari Chile. Pokoknya dari orang ini dia memberikan dirinya untuk dipakai oleh roh ya, dia nggak bilang roh sih, tapi ya intinya roh, karena dia membiarkan pensilnya atau penanya itu digerakkan oleh we don't know who, automatic writing, dan dia akan akhirnya menulis semua tipe-tipe personality, dan bukan dia yang menulis katanya, tetapi ada sesuatu yang membantu dia menulis, yaitu automatic writing. Hampir kedengarannya sebagai orang Indonesia, kedengarannya hampir seperti kesurupan, ya. But that's because saya sebagai orang Indonesia, saya memiliki experience atau pengalaman yang lebih banyak tentang mistik, spiritualitas yang mungkin lebih banyak dibanding dengan teman-teman saya yang dari barat ceritanya ya. But because I've come from an Asian country yang sangat fasih atau sangat normal untuk membahas hal-hal spiritualitas atau rohani, supernatural. Jadi untuk saya mendengar hal-hal seperti ini, antena saya naik ya. Saya langsung bisa jadi penasaran. Saya ingin mempertanyakan apa nih asal muasalnya apa dari Enneagram ini. So that is what I found, dan ada begitu banyak lagi tools yang membantu kita mengerti personality, kepribadian. Ada banyak lagi yang lain yang kita bisa pakai. So that's just one thing that I found that I just want to give a little disclaimer. Please do your research. Boleh cari tahu dan and make your decision karena Anda sudah memiliki informasi yang cukup ya. I do that. I do the same thing dengan hal-hal yang orang Barat mengakui itu sebagai sesuatu yang lazim atau normal atau oke, tapi sebenarnya asal muasalnya itu dari timur, dan ada banyak connectionnya dengan spirituality atau supernatural, dan itu biasanya saya ingin berhati-hati seperti yoga atau horoskop. Saya ingin berhati-hati sebelum saya I really dive use it ya. I wanna just check everything and do my research dan mengambil keputusan based on enough information. Okay? So itu yang saya ingin bagikan tadi 3 hal. So I hope that has helped you. Dan sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk para ladies, silahkan sharing apa yang menonjol ketika Anda membaca bab 3, atau kalau ada pertanyaan, kita bisa sama-sama membahasnya bersama. Oke, ladies, the floor is yours. Silahkan. Hai Tiara, I see your hand. Silahkan unmute and please share with us. Halo Kak Vina. Halo, halo. Ya, oke. Aku pengen nanya, kan kita tuh budayanya tuh di Indonesia itu kan kadang masalah kita jadi masalah bersama gitu ya. Iya.
Dan kadang kan ada saat itu kita tuh em, pengen ya sendiri gitu untuk berpikir sendiri. Jadi mungkin Kavina karena udah tinggal di Belanda ya, jadi kan udah tahu ya kalau orang Barat kan respect ya kita punya boundary sama pengen punya me time ya udah gitu kan. Ya, ya, Nah, my question itu adalah terkait kadang hal-hal yang membuat kita itu bertahan, padahal kita tahu itu nggak bagus, karena kita dapat social pressure sama family pressure. Karena masalah kita didiskusikan rame-rame kan, Hmm, kayak gitu. Nah, jadi, nah tapi kadang kalau misalnya dari pengalaman aku, misalnya kita bilang, oke, apa namanya, I just want to decide for my own self. Nah, tapi kan budayanya Asia itu adalah nggak bisa gitu loh. Iya kan, karena kan ibaratnya kayak kehidupan perempuan itu jadi kayak kehidupan bersama gitu kan. Even hmm, nah, menurut Kavina sendiri karena udah mix gitu ya dari Western sama Indonesia kayak how do you handle that gitu loh. Maksudnya kayak karena kan kadang apalagi gini ya, kalau kita pengen mendengarkan suara Tuhan, kita kan harus tenang dulu gitu kan ya. ya, Kita harus ambil quiet time. Nah, tapi kan orang-orang tuh kadang nggak mengerti, dianggapnya kita tuh menarik diri atau kita tuh dianggap kayak lu tuh cuma mau masalahku tuh dipendam sendiri kayak gitu kan. Jadi makin banyak masalah karena kita harus menghadapi omongan-omongan seperti itu gitu sih Kak Vina. Mungkin pertanyaannya itu. ya, ya. Oh, thank you Tiara. Pertanyaannya sangat bagus dan sebenarnya ada banyak pros and cons dari budaya Timur, budaya Barat itu dua-duanya memiliki pros and cons. Jadi ada advantage-nya, ada yang sangat bermanfaat dan ada juga negatifnya. Dan saya perhatikan bahwa sebagai eh, orang Asia, sebenarnya kita memiliki communal atau community sense of family itu yang sangat erat sebenarnya. Dan so that's our strength actually. Dan karena sense of family-nya sangat erat, itu juga bisa menjadi batu sandungan kan. Jadi so we have to know how to make it into right proportions ya dengan takaran yang pas. Sama juga dengan budaya individualitas yang di Barat. Ada bagusnya kita ada space, ada waktu untuk diri sendiri, untuk nggak diganggu istilahnya ya. You can ya itu ya everyone can uh, and not everybody is up in your business kind of thing ya. Tetapi ada juga kontranya di Barat, yaitu akhirnya orang merasa sangat-sangat kesepian. Kesepian itu menjadi suatu masalah yang benar-benar masalah di sini ya. Bahkan sampai ulang tahun pun orang bisa merasa dia sangat kesepian atau temen untuk ayo pergi hangout itu kayak ya itu menjadi sesuatu sekali karena kesepian itu is an issue here. Dan ketika misalnya lahiran ya kan that's where you need family support system. Tapi kalau di sini belum belum tentu gitu, belum tentu dan kita bisa harus mau mau nggak mau harus urus urus semuanya gitu ya. Kalau misalnya they have the luxury atau punya the privilege untuk bisa oke oma opa bantu, that's great. Tapi nggak semua oma opa di sini melakukan hal-hal seperti itu dan kedua orang tua harus harus kerja. Jadi di sini anak-anak baby dan ini menjadi sesuatu yang lazim. Ya mereka harus di daycare dan itu menjadi sesuatu yang normal karena tidak ada komunitas yang akan siap membantu, siap oke dia sama opa oma, dia sama tante. Kalau misalnya kita memiliki support system seperti itu, it will be so much easier. Dan ini adalah sesuatu yang I see for myself bahwa wow orang-orang Timur yang punya Latin Americans juga yang punya sense of family relationship-nya sangat erat. Nah ini mereka merasakan support system di masa-masa seperti ini. So again, there's pros and cons for both cultures ya. Nggak ada satu budaya yang lebih superior dari yang lain. Actually kita perlu dua-duanya. Kita perlu dua-duanya dengan takaran yang pas. Nah, untuk your question about
being everybody's business. Dan gimana caranya untuk bisa menyendiri, untuk bisa reflect untuk diri kita sendiri. So I think this is a wisdom thing. Kita ingin menghormati bahwa ya ada begitu banyak orang yang care dengan kita, ada begitu banyak family member yang sangat peduli, dan di sini kita harus bisa menaruh garis batasan, ya. Oke, jadi misalnya dalam family gathering, ini pada mau dibahas nih ceritanya, my situation lagi mau dibahas. Oke, silakanlah bahas. Menurut tante pendapatnya apa? Menurut om gimana? Menurut whatever, right? Kita juga di situ. We are there to engage the family. But Tiara dan para ladies, adalah pilihan kita pada akhirnya untuk diambil atau enggak, ya. Untuk kita ambil dari lantai atau enggak. Kita ambil dari meja atau enggak. Kita bisa memilih untuk tidak mengambil saran itu, ya. Kita bisa bilang, "Oh, thank you Om, Tante masukannya. Saya pikirin ya," gitu ya. "Thank you so much for your suggestion. Nanti I will look into it deh. Aku pikirin deh. Aku doain deh. Whatever it is." At the end of the day, the decision is yours. Kita tidak dictate, ya. Mereka sudah memberikan masukan mereka, tapi mereka tidak mendiktate keputusan yang kita akan ambil. Dan kalau misalnya keputusan sudah diambil nih ceritanya setelah menerima masukan, terus in your own time you can bisa menyendiri ke kemana lah, ke Starbucks lah, kemana kita menyendiri, kita reflect, we pray about it, right? And then kita mengambil keputusan. Terus keluarga dengar nih, kok kamu milihnya ini gitu kan, nggak sesuai dengan saran dari om tante bla 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 bla. Iya, this is where we need to practice. Nah, ini susah memang, but this is where we need to practice untuk bisa sharing heart to heart, untuk bisa berkomunikasi heart to heart. Dan saya harus percaya bahwa my relationship, hubungan saya dengan family yang erat itu yang akan sustain, ya. Jadi saya harus bisa, that has to be my foundation. Nah, sekarang saya bisa cerita sama om sama tante. Jadi saya udah pikirin, saya udah bla 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 bla, saya udah mendoakan dan seterusnya. Tapi menurut saya pengen banget mengambil keputusan B. Alasannya adalah begini 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 begini. Oh, tapi kenapa nih gitu? Misalnya they still don't get it. Okay, try to make them understand the reason why you chose, dan itu kenapa relevan for you specifically. Dan mungkin ini mereka nggak tahu kan mereka mungkin their thinking hanya relevan dengan apa yang mereka sudah lewati, apa yang mereka sudah hidupi, and they're from a different generation, so sometimes it helps for us to process karena mereka akan mendengarkan informasi yang baru. Mereka belum pernah tahu ada topik C yang harus yang perlu di consider, yang perlu dipikirkan. Oh, oke, sangat menarik. Tapi thank you loh Om untuk sarannya. Keep that apa namanya, teamwork, the partnership with them, and know that you appreciate. Biarkan mereka tahu bahwa kita menghargai masukan dari mereka. But at the end of the day, the choice is yours, dan it's something that we need to practice, bagaimana untuk bisa communicate heart to heart dengan hormat dan penuh kasih, that I still want to keep this relationship. Mungkin kita tidak melihat kita mungkin nggak setuju dengan semuanya, ya. Mungkin we have different opinions, but we're still family, ya. So I think that's something that we need to we have to practice, karena memang baru baru untuk saya dan baru juga untuk keluarga saya, untuk loh kok kamu mikirnya begitu gitu. It's also new for them. So give yourself time. It's okay. Yang penting kita keep communication open. I think that's the key untuk nggak memotong atau bukan memotong sih istilahnya, we don't cut relationships. That's what I mean. Untuk we don't break relationships, tapi tetap jembatan itu tetap kita keep, ya, kita maintain. So I hope that answered your question. Thank you, Kak Vina. Oh, mungkin mau nambahin sedikit, Kak Vina, izin
kita ini kan budaya perempuan Indonesia itu harus bertahan ya, harus bertahan, harus berjuang, berjuang, pokoknya benar-benar yang kita sacrifice semua kan. Nah mungkin tuh kalau aku baca bab ini tuh, aku tuh kayak tersentuh tuh kayak ada sesuatu yang aku tangkap bahwa kita harus pilih skala prioritas penderitaan atau permasalahan kita gitu loh. Dan itu kan hal yang nggak pernah diajarin ya sama perempuan. Gimana sih kita milih skala prioritas apa hal yang patut kita perjuangin, apa yang patut kita pertahankan. Karena pada dasarnya kan perempuan itu kalau di budaya Indonesia terutama kayak keluarga aku tuh kayak di ketika kita bertahan di situ kita menunjukkan bahwa perempuan itu sebenarnya kuat gitu kan, bahwa perempuan itu sebenarnya bisa endure semuanya kayak gitu kan. Mm, mm-mm. Nah, tapi ketika aku baca di sini tuh bahwa ya memang ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa pikirin semua, ada banyak hal-hal kayak gitu. Terutama kan, tapi kan kadang gini ya Kak, kalau kita orang Kristen, kita tuh selalu dibilang bahwa kita tuh harus kasih, berjuang, berjuang itu di situ adalah buahnya itu adalah ketika kita berjuang itu penderitaan kita itu nanti akan akan dilihat Tuhan kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak apa ya konsep yang kadang tuh kakak pasti sering lah kadang ya dengar gitu mengkaitkan penderitaan dengan penghargaan reward secara Kristen kayak gitu. Jadi kadang aku kayak berpikir kayak kayaknya tuh orang-orang tuh harus agak menapak realita dikit gitu. Gitu sih Kak Vina. Itu sih mungkin yang aku pengen bahan salah satu hal yang aku dapat banget sih dari bab ini. Thank Ya, you. ya. Boleh, can you clarify when you say berjuang, bertahan, mengorbankan semua, itu maksudnya boleh di-clarify sedikit? Oh ya, jadi tuh contohnya itu kayak banyak kan aku lihat kayak teman-teman aku atau tante aku kayak mereka stay di abusive relationship atau di relationship yang memang sebenarnya Oh. tuh kayak um, enggak bagus tapi demi nama baik keluarga atau karena memang di Kristen tidak boleh ada perceraian lagi kayak gitu ya. Ini kan memang topik yang pro kontra dan panjang banget kalau dibahas. Cuman memang kalau yang aku lihat itu dari secara mindset itu kayak dari tante-tante aku atau sepupu-sepupu aku tuh karena mereka kita diajarin dari kecil itu bahwa perempuan tuh harus berjuang untuk keutuhan dan nama baik kayak gitu kan. Di situ letak penghargaan perempuan itu. Terus juga ketika kita mengasihi itu berarti kita harus berkorban. Memang betul kan berkorban, tapi kan ada konteksnya sampai seberapa sumber daya kita kan kayak gitu. Nah, mungkin kalau aku sih berpikir ketika baca bab ini tuh kita jadi diingetin juga bahwa kita tuh harus punya skala prioritas kayak gitu. Kayak kayak di buku ini kan dia punya 3 anak perempuan kan dan dia sempat ngelewatin salah satu ulang tahun anaknya kayak gitu kan. Karena dia sibuk sama urusan gerejanya. Nah, akhirnya kan kayak kayak hal-hal seperti itu yang bikin kita tuh jadi kayak ya itu harus pilih skala prioritas sementara kan kita nggak diajarin bahwa segala sesuatu tuh di dalam hidup itu harus ada level urgensinya kayak gitu itu sih Kak Vina mungkin Ya, ya, tambahan sedikit aja. ya, thank you for clarifying. Jadi kalau misalnya dalam konteks relationships, dalam konteks hubungan, bertahan, berjuang, um, oh my, ya, ini it you just have to look at the situation. If it's abusive situation, bertahan, berjuang, it's a little unfair. It sounds nggak adil karena kok cuman satu pihak yang perlu bertahan dan berjuang. Kan dalam hubungan ini ada dua orang, sebenarnya ada dua orang yang perlu berjuang untuk hubungan ini. So I pengennya sih mundur sedikit, ya, mundur sedikit sebelum kita mulai menjalani hubungan tersebut. So that's why I feel like it's so important untuk kita tahu cerita kita, untuk tahu kita punya harga diri, ya, to know our self-worth, to know how much God loves us, betapa Tuhan mengasihi kita, dan karena Tuhan mengasihi kita, kita bisa memiliki pandangan hidup yang sehat, kita bisa melihat diri kita dengan value, kita bisa melihat diri kita dengan respect dan harga diri, dan ketika kita masuk ke dalam hubungan, kita bisa langsung melihat, menguji apakah pasangan kita
atau potential kandidat kita melihat kita juga dengan lensa yang sama. Makanya sangat penting bahwa pasangan kita atau kandidat pasangan kita juga adalah orang percaya, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, because then and only then can there be teamwork yang dua-duanya berjuang untuk hubungan tersebut. So I think that's where I want to start, yaitu dari mundur sedikit sebelum kita masuk ke dalam hubungan. Jadi jangan karena uh, for the sake of saya nggak single, ya udah deh, siapa aja deh gitu, siapa aja yang pokoknya saya nggak boleh terlalu picky, saya nggak boleh terlalu milih-milih. Loh gimana sih? Kalau kita belanja aja harus milih, ya nggak sih? Kalau belanja buah aja harus milih. Masa pasangan hidup nggak boleh milih gitu loh. So I think it's so important for us to be able to see ourselves. Bagaimana Tuhan melihat kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri supaya kita punya self respect, kita punya self worth yang bergantung oleh Tuhan, ya, how God sees us, bukan apa yang orang katakan, apa yang from other humans. So I think that's so important, ya. Kalau misalnya apakah kita harus berjuang, apakah kita harus terus nggak boleh ngomong apa-apa sepertinya, I don't think that's biblical, karena kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. um, apa yang kita sudah dipercayakan dengan Tuhan. Jadi also with values, your thoughts, pikiran Anda, visi Anda, ada begitu banyak yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan kita kalau dengan pandangan ya udah kita pasrah aja, berjuang saja, just take it, kayak kita misalnya lagi dalam situasi yang disenggol, ya udah disenggol aja terus, tahan aja terus. No, kita punya tanggung jawab untuk bisa berkata jujur. Kita punya tanggung jawab untuk bisa berdiri for our own self worth, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memiliki pandangan yang besar untuk kita. We also need to match Him. Jadi kita nggak bisa bilang, okay, I'm gonna treat my body ya udah sembarangan aja. No, nggak bisa, karena that's not how God sees us. Kita bertanggung jawab. Our body belongs to the Lord. Tubuh kita adalah milik Tuhan, dan saya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan dengan tubuh ini, ya. So I think it's so important for us to have God's love first, supaya kita bisa mengasihi diri kita, mentreat tubuh kita dengan sehat, mentreat tubuh kita dengan baik, dan kita expect orang lain juga mentreat tubuh kita dengan baik, penuh dengan rasa hormat dan respect as well. Yeah, so I think that's important. Thank you so much for the question, and I think this is also good karena kita dilatih untuk nggak males. Yaudah terima aja, saya nggak usah mikir, saya terima aja. No, God wants us to think. Apakah ini benar? Does it feel right? How do you feel? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda ingin terjadi? Apa yang Anda ingin melihat terjadi dalam hubungan ini? You have to think, you have to be active. Anda perlu involve, terlibat dalam hubungan ini. Dan ini adalah sesuatu yang kita dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. What are we doing with this relationship? So, okay. Thank you so much for the question, Tiara. That is very, very helpful. Sangat-sangat baik. Okay. Apakah ada ladies yang lain yang ingin sharing? Please take your time. We want to also hear from you. While we wait for the others, kalau misalnya dalam berjuang dan penderitaan, kalau itu sesuatu yang Tuhan sudah if He's calling us to it, ya, misalnya kita harus melewati masa-masa yang memang susah, misalnya, oh, saya mengalami penyakit ini dan Tuhan nggak sembuh, Tuhan tidak menyembuhkan. Oke, Tuhan, saya berdoa Tuhan menyembuhkan, tapi Tuhan tidak menyembuhkan dan saya harus tetap menjalani hidup ini dengan penyakit ini. That's
that is a right context, okay? That is the right context untuk ayo kita terus we keep going, terus berjuang, we keep praying, dan penderitaan ini akan membawa pengertian yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. So Tuhan, kalau Tuhan nggak sembuh, tidak memilih untuk menyembuhkan, please be with me. Ikut beserta dengan aku in all of my days. Dalam masa-masa yang saya merasa kesakitan, Tuhan biar hadiratmu tidak pernah meninggalkan saya. Let that be the prayer. Dan itu in that context, penderitaan itu akan membawa pengertian tentang Tuhan yang lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. So, alright, ladies, ada yang sudah siap? Hi Vera, I see you turn on your camera. Maybe you want to share something. Aku tadi sebenarnya sih mati nyala Kak Oh, kameranya. oke. Gimana, Oke. Fer? Oke, ini banyak juga ya yang sebenarnya aku juga dapetin juga tadi kan dari sharing Sis Tiara, sama Kak Vina juga kan. Mungkin dari bab 3, justru aku terhighlightnya tuh di judulnya ya, seorang Kristen atau seorang tanpa pribadi. Kan kadang kita berpikir bahwa apa ya, untuk jadi seorang Kristen kita akan semakin menjadi serupa seperti dengan Kristus. Ya. Tapi kan habis itu kita berpikir bahwa tapi kan di sisi lain sebenarnya Tuhan juga menempatkan kita, menaruh setiap dari kita potensi yang berbeda, terus mungkin apa sih namanya, karunia dan lain-lain yang berbeda. Kalau misalnya kita menjadi seorang yang tujuannya adalah serupa seperti Kristus, apakah kita akan menjadi satu nih yang sama, yaitu Kristus, dan kita akan kehilangan semua istilah potensi-potensi yang udah Tuhan kasih di diri kita. Itu sebenarnya kan juga nggak begitu ya, Kak. Itu juga dibilang kan tingkat di mana kita mengasihi diri sendiri adalah tingkat di mana kita mampu mengasihi orang lain. Itu kan sebenarnya kayak hukum kedua dari Kristus, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di mana Tuhan juga bekerja itu from the inside out. Jadi ketika kita sudah bisa mengenal Tuhan, kita sudah benar-benar mengalami kasih Tuhan, dan dari situlah kita bisa kasih itu ke orang lain. Istilahnya untuk kita melayani orang lain, kalau misal kita sendiri nggak punya, apa yang mau kita kasih? Iya, betul. Tapi banyak sekali orang yang terjebak di yang namanya itu pelayanan kan. Yang mau yang terlihat baik, mau terlihat sempurna, dan mungkin bahkan bisa menjadikan pelayanan itu sebuah pelarian. Jadi mereka itu melayani dari sebuah kekosongan. Ya. Sebenarnya yang harus diisi itu adalah mereka dulu, baru mereka kasih ke orang lain. Tapi mereka instead seperti itu, mereka malah kasih istilah cawan yang kosong yang harusnya perlu diisi dulu itu ke orang lain, dan itu sesuatu yang sayang sekali cukup banyak terjadi di dunia pelayanan seperti itu. Dan banyak dari mereka juga yang sacrifice diri mereka sendiri untuk itu seperti kayak Gary ini ya, untuk melayani orang lain. Mereka tuh tidak tahu yang namanya sebuah batasan, dan mereka menganggap bahwa semua itu penting. Padahal sebenarnya kalau everything is important, ya it means that nothing is important. Iya, Kita nggak namanya kayak skala prioritas mana dulu nih kan yang harus kita utamain kan, apakah kita mengutamakan diri kita sendiri, apakah kita mengutamakan Tuhan dulu, dan lain-lain ya. Kalau di sini kan juga dibilang kan ada Jesus first, others second, yourself third. Is that really true? Itu kan juga termasuk kayak semacam skala prioritas yang mungkin kita harus apa ya, susun ulang kembali bagaimana ini kita bisa untuk apa bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sih, itu Kavina. Ya, dan kalau aku sendiri sebenarnya ya puji Tuhan ya untuk yang namanya menemukan diri sendiri. Ini mungkin contoh simple aja ya. Tadi kan Kavina sempat ngobrol tentang Enneagram ya.
Kalau 16 personalities itu gimana ya, Kavina? Oh, aku harus cari tahu dulu. I can look it up. Ya. Oke, tapi ini mungkin salah satu contoh simpel di mana aku sebenarnya cukup untuk mengenali diriku sendiri. Jadi aku kan kadang suka tes ya 16 personality sama DISC. Dan Oh itu ya. banyak orang-orang yang bilang ke aku, Fer, lu tuh extrovert. Fer, lu tuh kalau DISC, lu tuh I. I itu artinya intimate dan cepat dekat sama orang. Lu tuh bisa cepat masuk. Terus padahal I know, aku tahu secara pasti aku tuh introvert, aku bukan ekstrovert, aku introvert dan DISC aku C. Tapi banyak sekali orang yang bilang enggak deh, lu tuh begini, lu tes ulang deh, gue nggak percaya lu ini. Terus Aduh. serius Kak, itu lebih dari 2 orang ngomong begitu. Terus aku kayak, kalau misalnya aku tidak mengenali diri aku nih, gue bilang, wah gue bisa-bisa, simpelnya adalah bisa-bisa gue krisis identitas cuman gara-gara kalian ngomong kayak begitu. Cuma ya itulah aku tetap stand firm kalau misalnya enggak, gue tahu gue ini introvert, gue tahu gue ini anak C, gue bukan orang I yang intimate, enggak, gue begini ya. Itu juga semacam apa ya, result bahwa sebenarnya aku juga belajar untuk oke, gue tahu gue ini apa, gue ini siapa, seperti itu sih, dari contoh simple aja. Gitu sih, Kavina. Terus Ya. tadi aku banget sih pas Kavina bilang penderitaan akan membawa pengertian yang lebih dalam lagi tentang Tuhan, terlepas dari doa kita dijawab ataupun tidak. Kalau misalnya kita, mungkin aku juga dengar ya beberapa minggu lalu ya, ada yang bilang kalau misalnya kita ini bisa dibilang bahwa oke, kita tuh harus berjuang sampai titik begini baru nanti Tuhan kasih reward. Kita tuh kayak kalau misal Tuhan belum kasih reward, berarti perjuangan kita belum cukup. Itu berarti kalau yang aku dengar waktu itu adalah hubungan kita sama Tuhan berubah jadi sebuah hubungan yang transaksional. Iya, betul. Di Betul. mana kita harus berjuang. Terus kalau Tuhan bilang, oh, oke nak, perjuangan kamu udah cukup, ini loh hadiahnya. Kan sebenarnya mungkin tidak seperti itu, dan sebenarnya kita banyak sekali kita terjebak di dalam performance trap. Ya. Karena ya kita harus menurut Tuhan, oke nih anak udah perform di dalam penderitaan dia, di dalam keseharian dia, tapi kan bukan itu sebenarnya tujuannya. Kalau misalnya kayak begitu, istilah kayak mungkin di satu sisi adalah kita kayak memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau. Tuhan, aku kan udah ya, aku udah bertahan di dalam situasi ini. Aku nggak menyerah. Aku dalam situasi pun aku tetap melayani dan lain-lain. Ya. Itu kan Tuhan tahu kan doaku misalnya ya. Aku pengen jodoh. Mana nih jodohnya? Is that really the apa ya, hubungan yang benar dengan Tuhan kan? Dan betul, Kak Vina tadi udah merangkumnya bagus banget ya, ketika Kak Vina bilang penderitaan justru membawa pengertian yang lebih dalam. Justru di dalam penderitaan itulah sebenarnya tujuan kita bukanlah sebuah reward, tapi Ya. tujuan kita adalah apakah kita lebih mengenal Tuhan kita. Ya. Tujuan Ya. kita adalah untuk lebih mengenal Kristus, bukan untuk mendapatkan berkatnya, tapi lebih mengenal si pemberi berkat. Itu Ya. aja sih. Oh, so good, Vera. Tadi sebenarnya juga tadi Tiara mention sedikit, aku tadi lupa jawab lagi. Bener banget. That akhirnya kalau kita melihat hubungan kita, oke Tuhan, saya udah melakukan ini, rewardnya adalah ini, A, B, C. Itu menjadi hubungan transaksional dan akhirnya kita melakukan hal-hal dengan motivasi bahwa oke, nanti saya akan dapat reward. Motivasinya adalah nanti Tuhan akan berkatin saya karena saya udah melayani, saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B. Jadi hubungannya transaksional instead of saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya begitu begitu besar dan saya ingin memberikan dia I want to love him back. Saya ingin memberikan ini sebagai pemberian kasih. Thank you, Lord. Dan saya ingin membahas sedikit bahwa, you know what? Kalau reward in heaven, um, akan ada masa-masanya di mana kita mungkin nggak akan lihat rewardnya, walaupun di sini atau mungkin di kekekalan mungkin baru kita lihat ya. It's the same thing with orang-orang yang
penginjil-penginjil. Mereka menginjili keluarga, orang tua, dan mungkin kayaknya eh, nggak ada buahnya, nggak ada rewardnya seperti itu. Tapi akhirnya we just have to be okay with, you know what, saya mungkin nggak akan melihat rewardnya di hidup ini. Mungkin di bagian kekekalan, sebelum kekekalan mungkin saya nggak akan lihat buahnya. Tapi mungkin di dalam kekekalan saya akan baru bisa melihat, wow, ternyata dampaknya besar sekali. Dan I think ada satu kesaksian yang saya keinget nih tentang penginjilan. Jadi si eh, dua orang di Skotlandia nih ceritanya. Jadi suami istri, eh, mereka bukan orang percaya, tapi akhirnya suaminya jadi Kristen. Dan dia terus berdoa, dia berdoa untuk istrinya untuk mengenal Tuhan, istrinya mengenal Tuhan, istrinya mengenal Tuhan. Akhirnya dia meninggal tidak melihat istrinya mengenal Tuhan. Di penguburan si sang suami ada the gospel was preached, jadi ada penginjilan yang terjadi di kebaktian penghiburan suami, dan di situ istrinya akhirnya uh, disentuh hatinya dan dia menerima Tuhan. Dan akhirnya I think a few years later istrinya juga meninggal. Tetapi yang menjadi suatu yang indah adalah the reunion in heaven. So he didn't see his wife. Dia nggak ngelihat istrinya uh, menjadi orang percaya dalam masa kehidupannya, tapi di dalam masa kekekalan akhirnya dia melihat bahwa uh, semua yang dia lakukan, all the things that he has toiled and he has served, akhirnya menjadi the reward. He enjoyed the reward in eternity. So itu memberikan saya perspektif yang agak berbeda untuk ayo terus berdoa, terus mendoakan. Jangan lelah. Kita mungkin nggak lihat uh, buahnya di kehidupan ini, but it could be in eternity. We don't know. Kita nggak tahu dampaknya sebesar apa. Dan and also instead of also just keep going, but we really don't know. Kita nggak tahu apa yang dalam kekekalan, apa yang kita nanti akan lihat secara keseluruhan, dan itu akan menjadi begitu begitu indah. So I just want to encourage also ladies here, if you're praying for family members, kalau Anda sedang mendoakan anggota keluarga untuk menerima Tuhan Yesus, jangan berhenti, don't stop praying, karena kita nggak tahu dampak dari doa kita nggak tahu dampak dari, ayo kita terus setia. Tuhan melihat itu, dan dalam schedule-nya Tuhan yang begitu indah dan begitu perfect, He knows, ya, He knows, dan we trust Him. So thank you Vera for sharing that. That's so beautiful. Bahwa memang hubungan kita dengan Tuhan, it needs to be a relationship. It needs to be bukan transaksional, tapi kita melakukan hal-hal yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. And that's it. Mau kita lihat buahnya, mau kita lihat rewardnya, itu urusan Tuhan. It's not on me, bukan on us. Saya sudah dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Dalam kesakitan saya, dalam sakit penyakit, dalam masa susah, dalam masa single, whatever it is, I'm going to be satisfied. Saya sudah dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu menjadi posisi yang begitu powerful, ladies, ya. We are satisfied in Jesus. Let me just close in prayer, and then Anda bisa melanjutkan perayaan hari kemerdekaan. Okay. All right, let me close in prayer. Lord Jesus, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk kami semua, untuk mengingat kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami, getting in touch with ourselves. Kami bisa menjadi
bisa dipakai oleh Engkau Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu di bumi. So we pray, Lord, that we become more and more like you, bahwa kami bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus di komunitas kami, di impian kami masing-masing. Tuhan, kami menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menetapkan karunia yang begitu beragam dan berbeda dan indah Tuhan, di mana kami bisa, we can be used mightily by you in our own communities, in our own spheres, dalam area kita kami masing-masing Tuhan. So we pray, Lord Jesus, that we may develop karakter Kristus di proses ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami terus bertumbuh untuk bisa menjadi jujur terhadap diri kita sendiri, apa yang kami rasakan, dan bisa pertanggungjawabkan apa yang Kau telah berikan kepada kami, what you have entrusted to us, our relationships, our families, Lord, our dreams. Help us, Lord God, to be responsible, faithful servants, menjadi hamba-hamba yang setia. So thank you, Lord Jesus. We pray for the rest of this week. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, biar Engkau terus campur tangan Tuhan di dalam in our government, in our lands, Lord. Biar Indonesia memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau. Biar Indonesia penuh dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Indonesia memberikan atau memperlihatkan kepada dunia bagaimana begitu banyak manusia, orang-orang percaya yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu mengasihi Yesus. Let it be a place where people on fire for Jesus. Dan kami ingin berdoa, kami memberkati negara kami memberkati setiap pulau, kami memberkati setiap area dalam in the government as well, Lord Jesus. Kami berdoa supaya ada revival, supaya ada kebangkitan rohani di dalam negara kami. So we thank you, Lord, we bless it. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.